Setiap hari, kita harus mandi 2 kali sehari, mencuci tangan sebelum makan, dan mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, supaya kita terhindar dari bakteri. Tapi, apa sebenarnya bakteri itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Satria. Saya di sini akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion yang berarti batang kecil. Merupakan organisme bersel satu, uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariot, dan umumnya memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Ukuran sel bakteri umumnya sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani archae yang berarti kuno. Dinamakan demikian karena para ahli berhipotesis bahwa organisme ini hidup di lingkungan-lingkungan yang ekstrim yang mirip dengan keadaan bumi kuno. Meskipun disebut sebagai bakteri kuno, secara genetik, Archaebacteria lebih berkerabat dengan organisme eukariot daripada Eubacteria. Istilah Eubacteria berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang berarti sejati, meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang dapat hidup di mana saja. Sebenarnya, Archaebacteria dan Eubacteria dipisahkan dalam kingdom yang berbeda. Karena sama-sama prokariot, maka Archaebacteria dan Eubacteria dipelajari dalam pembahasan yang sama. Terdapat 3 bentuk utama dari sel bakteri. Yang pertama, basil. Basil memiliki bentuk seperti batang. Contohnya, Bacillus cereus, penyebab keracunan makanan dan infeksi mata. 2. Coccus, memiliki bentuk seperti bola. Contohnya, Nitrosococcus, salah satu bakteri yang berperan dalam menyuburkan tanah. Yang ketiga, Spirillum, memiliki bentuk seperti spiral. Contohnya, Spirillum minor yang menyebabkan penyakit demam gigitan tikus. Selain bentuk utama bakteri tadi, terdapat juga bentuk kombinasi, antara lain Coccobacil, memiliki bentuk antara bulat dan batang. Contohnya, Coxiella burnetii, penyebab demam Q. Yang kedua, Vibrio, memiliki bentuk seperti tanda koma. Contohnya, Vibrio cholera, penyebab kolera atau mutabel. Yang ketiga, Spiroseta, memiliki bentuk spiral ulir seperti sekrup. Contohnya, Triponema pallidum, penyebab sifilis. Selain sel hidup sebagai sel tunggal, bakteri juga dapat membentuk agregat atau sekumpulan. Pada bakteri Coccus, bakteri agregat atau kumpulannya antara lain Monococcus, bakteri yang Coccus tunggal; Diplococcus, bakteri Coccus yang bergandengan 2-2; Tetracoccus, bakteri Coccus yang bergandengan 4-4; Sarcina, bakteri Coccus yang berkelompok seperti kubus; Streptococcus, bakteri Coccus yang mengelompok memanjang seperti rantai; Staphylococcus, bakteri Coccus yang bergerombol seperti anggur. Pada bakteri Bacil, bentuk agregatnya antara lain Monobacil, merupakan bakteri Bacillus tunggal; Diplobacil, bakteri Bacil yang bergandengan 2-2; Streptobacil, bakteri Bacil yang mengelompok memanjang seperti rantai. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat tentang struktur bakteri. Pada bagian terluar bakteri, terdapat lapisan pelindung. Jika lapisan luar ini tebal, maka dinamakan kapsul yang tersusun dari glikoprotein. Sedangkan, jika lapisannya tipis, maka dinamakan lapisan lendir yang tersusun dari air dan polisakarida. Kapsul biasanya ditemukan pada bakteri patogen, karena kapsul berguna untuk melindungi bakteri dari pengaruh antibodi. Sedangkan lapisan lendir biasanya ditemukan pada bakteri Saproba. Masuk sedikit ke dalam adalah dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun dari senyawa peptidoglikan. Dinding sel bakteri berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik, dan menjaga agar sel tidak pecah dalam lingkungan hipotonis. Meskipun demikian, pada lingkungan hipertonis, sel bakteri dapat mengalami plasmolisis kemudian mati. Karena itulah, bakteri tidak dapat bertahan pada lingkungan dengan kadar garam atau gula yang sangat tinggi. Kemudian, ada membran plasma. Membran plasma tersusun dari senyawa fosfolipid yang bersifat semi permeable.
Membran plasma berfungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat. Ke dalam lagi terdapat mesosom. Mesosom adalah membran plasma yang melonjong ke dalam. Mesosom berfungsi untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan, dan menerima DNA saat konjugasi. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma bakteri, seperti halnya sitoplasma sel, adalah cairan sel yang mengandung molekul organik, garam-garam mineral, enzim, DNA, dan ribosom. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Kemudian ribosom merupakan molekul-molekul kecil yang tersusun atas protein dan RNA. Ribosom tersebar dengan jumlah ribuan dan berperan dalam sintesis protein. DNA sel bakteri terdapat dua jenis, DNA kromosom dan DNA non-kromosom atau plasmid. DNA kromosom terkumpul sebagai serat kusut yang disebut sebagai region nukleoid, sedangkan DNA plasmid berbentuk melingkar dan lebih pendek dari DNA kromosom. DNA kromosom berfungsi menentukan sifat-sifat metabolisme bakteri, sedangkan DNA plasmid berfungsi dalam menentukan sifat-sifat tertentu, misalnya sifat patogen atau sifat tahan terhadap antibiotik tertentu. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan senyawa-senyawa lain, bakteri memiliki organel yang disebut granula. Pada bakteri fotosintetik yang hidup di air, mereka memiliki vakuologas yang membuat bakteri dapat mengapung di air untuk mendapatkan sinar matahari. Pada bakteri fotosintetik, terdapat organel khusus yang bernama klorosom. Klorosom adalah struktur lipatan yang berisi klorofil dan pigmen-pigmen fotosintesis lain yang berguna dalam proses fotosintesis. Untuk melakukan pergerakan, bakteri dilengkapi dengan alat gerak yang dinamakan flagela atau bulu cambuk. Flagela hanya dimiliki bakteri basil, vibrio, dan spiral. Berdasarkan jumlah flagela, bakteri dapat dikelompokkan menjadi atrik, bakteri tanpa flagela, monotrik, bakteri yang memiliki satu flagela, lopotrik, bakteri yang memiliki banyak flagela pada satu sisi, amfitrik, bakteri yang memiliki flagela pada dua ujung sel, peritrik, bakteri yang memiliki banyak flagela yang tersebar di seluruh permukaan dinding sel. Rambut-rambut kecil di sekitar dinding sel bakteri dinamakan pilus atau fimbria. Fungsinya adalah untuk menempelkan bakteri pada substrat dan mendekatkan diri dengan sel bakteri lain saat konjugasi. Berdasarkan cara bakteri memperoleh makanan dari lingkungannya, bakteri dikelompokkan menjadi dua. Satu, bakteri autotrof atau bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dari senyawa-senyawa anorganik. Dan dua, bakteri heterotrof, bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Terdapat dua jenis bakteri autotrof berdasarkan asal sumber energinya. Satu, bakteri autotrof adalah bakteri yang membuat makanan sendiri dengan menggunakan energi dari sinar matahari. Contohnya, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, Theocytis, Theospirillum, dan Chlorobium. Selanjutnya, bakteri chemoautotrof adalah bakteri yang membuat makanan sendiri dengan menggunakan energi kimia. Energi kimia berasal dari reaksi oksidasi senyawa organik, misalnya amonia, nitrit, belerang, dan besi karbonat. Contohnya adalah Thiobacillus ferrooxidans yang mengoksidasi besi, Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang mengoksidasi amonia, Nitrobacter yang mengoksidasi nitrit, Metanomonas yang mengoksidasi metana, Hydrogenomonas mengoksidasi hidrogen, dan Thiobacillus thiooxidans yang mengoksidasi belerang. Sementara itu, bakteri heterotrof juga dibagi berdasarkan cara memperoleh senyawa organik dari makhluk hidup lain. Yang pertama, bakteri saproba adalah bakteri yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Bakteri saproba berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Contohnya, Escherichia coli, Clostridium, dan Lactobacillus. Selanjutnya, bakteri parasit adalah bakteri yang memperoleh makanan dari tubuh organisme lain yang ditumpangi. Bakteri ini umumnya bersifat patogen atau penyebab penyakit. Contohnya, Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC, Bacillus anthracis, penyebab antraks, dan Vibrio cholera yang menyebabkan kolera atau muntaber. Yang ketiga adalah bakteri simbiosis mutualisme, adalah
adalah bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain, tapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Contohnya, Rhizobium leguminosarum, yang hidup pada akar tanaman kacang-kacangan. Mereka membentuk bintil-bintil pada akar tanaman dan mampu mengikat nitrogen bebas dari udara untuk memenuhi kebutuhan tanaman inang. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan makanan dari sel-sel akar tumbuhan inang. Agar mampu menghasilkan energi, bakteri juga perlu melakukan respirasi. Berdasarkan kebutuhan respirasi bakteri terhadap oksigen, bakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama, bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Bila tidak ada oksigen, maka bakteri akan mati. Oksigen berguna untuk mengoksidasi glukosa menjadi karbon dioksida dan air untuk memperoleh energi. Contoh bakterinya adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Acetobacter, Methanomonas, dan Thiobacillus thiooxidans. Kedua adalah bakteri anaerob fakultatif. Adalah bakteri yang mampu hidup bila ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Contohnya adalah Escherichia coli, Streptococcus, dan Lactobacillus. Yang ketiga adalah bakteri anaerob obligat. Adalah bakteri yang hidup tidak membutuhkan oksigen. Justru bila ada oksigen, maka bakteri ini akan mati. Contohnya Clostridium tetani, penyebab tetanus, Methanobacterium, dan Peptostreptococcus. Omae wa mou shindeiru. Nani? Untuk memperbanyak diri, bakteri juga perlu bereproduksi. Bakteri mampu bereproduksi baik secara aseksual maupun seksual. Jika kita ambil satu sel bakteri, dalam jangka waktu tertentu, ia akan membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian 8, 16, 32 sel, dan seterusnya selama medium tempat bakteri hidup tersebut masih tersedia makanan. Pembelahan sel bakteri secara eksponensial ini disebut pembelahan biner. Pembelahan ini dilakukan secara langsung atau amitosis tanpa perlu melalui proses-proses mitosis. Namun, meskipun bakteri dapat menambah jumlahnya secara eksponensial, semakin banyak bakteri, maka jumlah makanan semakin menipis. Bakteri kemudian banyak yang mati dan pertumbuhan koloni mereka melambat. Reproduksi seksual. Bakteri melakukan reproduksi seksual dengan rekombinasi gen. Rekombinasi gen adalah peristiwa bercampurnya sebagian materi gen atau DNA dari 2 sel bakteri yang berbeda membentuk gen rekombinan. Rekombinasi gen bakteri ada 3, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Mula-mula, sel bakteri berdekatan, kemudian membentuk tonjolan yang menghubungkan kedua sel yang disebut jembatan konjugasi. Kromosom dan plasmid kemudian ditransfer dari bakteri donor ke resipien. Sel yang mengandung materi rekombinan kemudian memisahkan diri dan terbentuklah sel bakteri rekombinan. Contoh sel bakteri yang dapat melakukan konjugasi adalah Salmonella, Pseudomonas, dan E. coli. Transduksi adalah rekombinasi gen antara 2 sel bakteri dengan menggunakan virus phag. Masih ingatkah kamu dengan proses reproduksi virus bakteriophag? Ketika sel bakteri yang terinfeksi lysis dan virus phag keluar, sebagian virus phag membawa partikel DNA bakteri. Virus ini kemudian akan menginfeksi bakteri lain dan akhirnya terjadi rekombinasi gen pada bakteri yang terinfeksi phag. Transformasi. Ketika suatu bakteri mati, hampir semua bagian selnya mati kecuali materi genetiknya. Materi genetik atau DNA bakteri ini akan mengambang bebas. Sebuah sel bakteri yang masih hidup dapat memperoleh DNA bebas ini dan akhirnya terbentuklah gen rekombinan. Di tahun 1884, seorang dokter dari Denmark, Hans Christian Gram, mengembangkan teknik untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding sel dengan perwarnaan. Sampel bakteri akan diwarnai dengan zat violet dan yodium, kemudian dibilas dengan alkohol dan diwarnai sekali lagi dengan zat warna merah, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Jika bakteri menunjukkan warna ungu, maka dikelompokkan sebagai bakteri gram positif. Bila bakteri menunjukkan warna merah, maka dikelompokkan sebagai bakteri gram negatif. Apa itu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif? Bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding selnya menyerap zat warna violet. Zat warna violet akan menyerap dalam dinding sel dan tidak akan hilang ketika dibilas dengan alkohol. Karena itulah bakteri akan berwarna ungu.
Warna ungu pada dinding sel bakteri ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Contoh bakteri gram positif adalah Actinomycetes, Lactobacillus, Propionibacterium, Clostridium, dan Staphylococcus. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya menyerap zat warna merah. Zat violet akan tercuci oleh alkohol, namun setelah diberi zat warna merah, dinding sel bakteri akan menyerap zat warna merah tersebut sehingga dinding sel berwarna merah. Warna merah ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Contoh bakteri gram negatif adalah Rhizobium, Salmonella typhi, Neisseria gonorrhoeae, dan Pseudomonas. Ada bakteri yang menguntungkan, ada yang merugikan. Peran bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan manusia antara lain sebagai pengurai bangkai dan sampah, contohnya Clostridium, membantu pencernaan makanan, contohnya Escherichia coli, yang membantu pembusukan sisa makanan pada usus besar dan menghasilkan vitamin K. Kemudian berperan dalam industri makanan, contohnya Lactobacillus casei dalam pembuatan keju, penghasil antibiotik, contohnya Streptomyces griseus, penghasil antibiotik streptomycin, membunuh hama, contohnya Bacillus thuringiensis, penghasil biogas, contohnya Methanobacterium yang menghasilkan metana, dan berperan dalam industri logam, yaitu Thiobacillus ferrooxidans yang membantu memisahkan tembaga dari bijinya. Selain bakteri yang menguntungkan, bakteri juga dapat merugikan manusia. Peran bakteri yang merugikan manusia antara lain menyebabkan keracunan makanan atau botulisme, contohnya Clostridium botulinum, bersifat patogen, contohnya Clostridium tetani, penyebab tetanus, Treponema pallidum, penyebab sifilis, Neisseria gonorrhoeae, penyebab gonorrhea atau kencing nanah, Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC, Vibrio cholera, penyebab kolera, Bacillus anthracis, penyebab antraks pada sapi dan manusia, dan Pseudomonas solanacearum, penyebab penyakit pada tanaman, tomat, terung, dan cabai. Bakteri merupakan organisme uniseluler prokariot, memiliki bentuk utama basil, kokus, dan spiral, memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan, memiliki lapisan pelindung berupa kapsul atau lendir, memiliki DNA kromosom dan non-kromosom atau plasmid, bergerak menggunakan flagella, dapat melakukan reproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, dan reproduksi seksual melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi, dapat dibedakan menjadi bakteri autotrof dan heterotrof, bakteri aerob dan anaerob, dapat pula dibedakan berdasarkan ketebalan peptidoglikan, yaitu bakteri gram positif dan negatif, serta memiliki beberapa peran yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Randy Satria, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.